Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Bonita. Kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita belajar sama-sama. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari masuknya makanan ke dalam tubuh manusia melalui organ-organ pencernaan makanan. Organ-organ pencernaan makanan tersebut meliputi mulut, kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, terus ke usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut ini berlangsung pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Pencernaan secara mekanis ini menggunakan gigi dan juga lidah. Tujuannya untuk menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu menggunakan air ludah yang mengandung enzim pitialin atau amilase. Tujuannya untuk mencerna karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan akan langsung ke kerongkongan. Makanan didorong menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Di dalam lambung pun terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Nah, untuk pencernaan secara mekanisnya menggunakan otot-otot pada dinding lambung untuk mengaduk dan meremas makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawinya yaitu dilakukan oleh bantuan getah lambung. Getah lambung ini mengandung zat-zat seperti berikut. Nah, kalau ibu biasanya menyingkatnya dengan HGPepren, HCl atau asam klorida atau asam lambung, pepsin dan juga renin. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, pencernaan berlangsung secara kimiawi. Pencernaan ini dilakukan oleh cairan empedu dan getah pankreas. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan berfungsi memecah lemak menjadi butiran-butiran lemak yang lebih halus. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Proses pencernaan secara kimiawi masih berlangsung di dalam usus kosong. Nah, dibantu oleh enzim eripsin yang berfungsi untuk menguraikan pepton menjadi asam amino. Sementara itu, enzim maltase, sukrase, dan laktase berfungsi untuk menguraikan karbohidrat. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus. Dalam jonjot-jonjot usus tersebut terdapat kapiler darah dan pembuluh getah bening yang akan menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dari usus penyerapan tadi, sekarang makanan akan lanjut ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral, di mana sisa-sisa makanan ini akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Organ pencernaan yang paling terakhir yaitu anus. Bahan padat hasil pembusukan sisa makanan tadi disebut dengan feses. Feses dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan manusia ini ternyata sangat mudah terserang penyakit. Yuk kita kenali beberapa jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan. Yang pertama yaitu karies. Terbentuknya lubang pada gigi akibat penumpukan sisa makanan yang difermentasikan oleh bakteri, maka akan mengakibatkan gigi menjadi berlubang. Kemudian ada sariawan, yaitu timbulnya luka pada rongga mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Sakit ya? Penyakit pada sistem pencernaan yang lainnya yaitu gastritis atau MAH. Peradangan pada mukosa lambung akibat dari makanan tertentu seperti asam dan pedas, atau akibat terjadinya peningkatan produksi pada asam lambung. Selanjutnya penyakit diare terjadi akibat infeksi oleh bakteri atau protozoa pada usus besar sehingga feses yang dikeluarkan menjadi encer.
Nah, selanjutnya yaitu konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit ini terjadi pada saat feses sangat padat dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Biasanya karena kurangnya serat di dalam tubuh. Setelah memperhatikan penjelasan ibu tadi, apakah kamu sudah paham mengenai sistem pencernaan pada manusia? Jika sudah paham, yuk kita kerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya dengan tepat waktu ya. Ada tugas proyeknya nih. Gambarkan sistem pencernaan manusia pada buku gambarmu. Jangan lupa untuk diberi keterangan juga. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.